Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera buat Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Firman Tuhan pada hari ini, Selasa 12 Mei 2026, tertulis dalam Nehemia pasal 4 ayat 8. Nehemia 4 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak laki-laki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Demikian firman Tuhan yang saya kasihi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Tokoh Nehemia tidak asing bagi kita dalam sejarah Alkitab, bahwa Nehemia salah satu hamba Tuhan, orang kepercayaan Tuhan, sekaligus pemimpin umat Tuhan pada zaman dahulu, membawa sebagian orang Israel dari tanah pembuangan kembali ke tanah air, ke Yerusalem. Nehemia yang diurapi Tuhan sebagai pemimpin umat sangat berperan dalam pemulihan Yerusalem, baik bait suci, rumah ibadah, maupun tatanan kehidupan umat Israel. Pada saat itu Tuhan berfirman kepada Nehemia bahwa Nehemia harus berani bangkit, harus berani memimpin, dan tidak perlu takut, karena Tuhan menyertainya. Tuhan melindungi umatnya. Firman yang harus disampaikan kepada umat Israel melalui Nehemia adalah, jangan kamu takut terhadap mereka, maksudnya terhadap musuh-musuh Israel. Tetapi mereka harus ingat kepada Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, karena Tuhan sendirilah yang berperang bersama umatnya untuk melawan musuh-musuh Israel. Nehemia berpesan kepada semua keluarga, semua umat Tuhan, supaya mereka tetap tenang dan tidak putus asa. Jangan hidup dalam ketakutan, tetapi percaya kepada Tuhan, karena keselamatan satu-satunya hanyalah di dalam Tuhan. Apa pesan dari firman ini kepada kita, Bapak, Ibu? Firman ini berpesan kepada kita dalam kondisi kehidupan yang semakin sulit akhir-akhir ini, tekanan ekonomi di mana kebutuhan hidup semakin tinggi, masalah kesehatan di mana kita sangat rentan terhadap penyakit, termasuk juga masa depan keluarga dan masa depan anak-anak. Bahkan kadang-kadang kita bingung memikirkan bagaimana kehidupan anak-anak kita kelak. Bahkan di sisi lain kita juga merasa terganggu atau mungkin terancam dengan keamanan lingkungan. Misalnya seperti di daerah lain, gangguan begal, copet, rampok,
narkoba, dan pengaruh-pengaruh lain yang bisa merusak masa depan anak-anak kita. Jadi banyak kekhawatiran yang menjadi musuh bagi kita, yang bisa membuat kita hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian. Tetapi hari ini firman Tuhan mengatakan jangan takut. Sampaikan kepada keluargamu, sampaikan kepada anak-anakmu, sampaikan kepada saudara-saudaramu bahwa Tuhan bersama kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tetap setia bersama orang-orang yang Ia kasihi. Kiranya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara hidup tenang, dekat dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman, bahwa kami yakin dan percaya kehidupan kami akan tetap kuat dan tenang bersama Tuhan Yesus. Dan kami tidak perlu hidup dalam ketakutan dan kecemasan, sebab Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Amin.